Oke, di video sebelumnya kita udah bahas beberapa alasan yang bikin BMW E36 sering dijadiin mobil drift di Indonesia, di mana yang mungkin jadi faktor terbesar mobil ini jadi favorit para drifter Indonesia adalah biaya modifikasinya yang terjangkau. Dan di video kali ini kita akan bahas satu mobil yang bisa dibilang jadi saingan BMW E36, karena mobil ini sering juga dijadiin mobil drift di Indonesia, di mana mobil ini nggak lain dan nggak bukan adalah Nissan Ceviro. Nah, mungkin kalian penasaran nih, kira-kira apa sih yang bikin mobil ini juga sering banget dijadiin mobil drift di Indonesia? Oke, biar nggak penasaran lagi, kali ini gue akan kasih beberapa alasan kenapa mobil ini sering banget dijadiin mobil drift di Indonesia. Dan karena intronya udah kelamaan, jadi langsung aja ke alasan yang pertama, di mana mobil ini harganya murah karena unitnya melimpah. Harga yang murah dan unit yang melimpah adalah sebuah combo yang mantap kalau kita ngomongin tentang mobil yang akan dijadikan mobil drift. Karena kalau mobil yang dijadiin bahan harganya murah, sisa uang yang digunakan untuk bangun mobil drift bisa difokuskan ke part-part yang lain, seperti angle kit sama coilover misalnya. Dan kalau unit mobilnya melimpah, selain nyari mobilnya gampang, spare partnya sudah pasti gampang juga nyarinya. Yang sudah pasti bakal mempermudah owner mobil sama mekanik untuk merawat mobil ini ke depannya. Dan buat yang penasaran berapa harga Nissan Ceviro di pasaran, itu balik lagi tergantung kondisi mobilnya. Kalau kondisinya masih bagus, terawat, mobil kelangenan lah istilahnya, itu berkisar antara 60 sampai 80-an juta rupiah. Kedengarannya rentang harga mobil ini sama ya, kayak BMW E36 seri 323i. Cuma perlu kalian ketahui bahwa orang-orang yang bangun mobil drift dari Nissan Ceviro biasanya bakal bangun dari Ceviro yang kondisinya bahan. Dalam artian, Ceviro yang biasa dijadiin mobil drift adalah Ceviro yang kondisi awalnya dongkrok atau nggak begitu terawat, yang harganya kurang dari 30 juta. Nah, karena harga Ceviro buat bahan drift ini bisa dibilang murah bagi orang yang mampu, jadinya sisa duit buat bikin mobil drift dari Ceviro ini bisa dialihkan buat beli part-part lain seperti yang gua bilang tadi. Kemudian alasan kedua yang bikin Nissan Ceviro sering dijadiin mobil drift di Indonesia itu karena part-part vital di mobil ini punya kemiripan dengan part-part mobil Nissan lainnya. Seperti subframe beserta isinya kayak gardan, as roda, link as roda, dan kopelnya mirip dengan punyanya Nissan Laurel C33, Nissan Leopard, sama Nissan R32 GTS, dan kaki-kakinya mirip dengan kaki-kaki kepunyaan Nissan Silvia S13. Nah, karena banyak part-part vital dari Nissan Ceviro yang mirip dengan beberapa part mobil Nissan lainnya, jadinya mobil ini bisa dibilang cukup mudah untuk dimodif alias dioprek. Karena kalau misal nggak nemu part aftermarket untuk Nissan Ceviro, bisa diakali dengan nomor part aftermarket dari mobil yang spare partnya mirip dengan Nissan Ceviro tadi. Misalnya seperti angle kit dan coilover yang bisa nyomot dari angle kit dan coilover yang sebenarnya dibuat untuk S13. Selain mudah dioprek, karena part-part vitalnya mirip dengan beberapa part mobil Nissan lain, bodi Nissan Ceviro juga bisa dikonvert jadi bodi Nissan lain yang populasinya cukup sedikit di Indonesia. Misalnya kayak Nissan ER34, R34, 200SX, Silvia S15, dan masih banyak lagi. Lalu yang jadi alasan ketiga kenapa Ceviro sering dipakai buat ngedrift di Indonesia disebabkan oleh dimensi mobil ini sendiri yang panjang dan lebar untuk ukuran mobil sedan, dimana kalau mobilnya panjang, pasti diimbangi dengan wheelbase atau jarak antar sumbu roda yang panjang pula. Kelebihan dari mobil drift yang punya wheelbase panjang, mobil ini jadi lebih mudah dikendalikan ketika lagi ngepot, yang otomatis mempermudah orang yang baru belajar ngedrift untuk menguasai teknik-teknik drifting, dan mempermudah drifter profesional untuk menunjukkan performa terbaiknya ketika sedang berkompetisi. Selain bikin wheelbase mobil jadi lebih panjang, dimensi Nissan Ceviro yang panjang dan lebar juga membuat engine bay mobil ini ikutan luas juga, yang tentu bakal mempermudah mekanik atau owner mobil kalau mau nge-swap engine dengan mesin mobil yang dimensinya lebih gede ketimbang mesin bawaan Ceviro. Nah, itulah tadi beberapa alasan yang membuat Nissan Ceviro A31 sering dijadiin mobil drift di Indonesia.
Kedengarannya mobil ini cocok banget ya kalau dijadiin mobil drift, karena udahlah harganya terjangkau, spare partnya melimpah, bisa PNP part aftermarket dari mobil lain, gampang dikontrol pas ngedrift sebab wheelbase-nya yang panjang, dan engine bay yang luas, jadinya enak kalau mau swap engine. Tapi walaupun punya banyak kelebihan, Nissan Ceviro tetap punya kelemahan yang ada pada mesin bawaannya, di mana mesin bawaan Nissan Ceviro yang ada di Indonesia itu ampas pak. Karena walaupun sudah 6 silinder dan cc-nya lumayan gede, yaitu 2000 cc, tapi mesin RB20e bawaan Nissan Ceviro itu udahlah SOHC, jumlah katup per silindernya cuma 2 biji, lalu powernya cuma 130 PS atau sekitar 128 horsepower. Sebenarnya power mesin bawaan Ceviro kalau buat mobil yang dipakai belajar ngedrift itu udah cukup lah hitungannya. Tapi kalau dipakai buat kompetisi, power mesin segitu udah pasti kurang. Dan kalau mau dioprek, spek mesin RB20e yang jumlah noken asnya cuma 1 dan katup per silindernya jumlahnya cuma 2 biji, itu nanggung banget speknya. Jadi kalaupun dioprek, power yang dihasilkan juga bakalan nanggung pula. Maka dari itu, Ceviro yang dipakai drifter profesional Indonesia sudah pasti mesinnya diswap pakai mesin mobil lain yang lebih worth it buat dioprek. Kayak 1JZ, 2JZ, RB26, 1UZ, 3UZ, LS Series, dan masih banyak lagi. Tapi kalau kita melihat fakta bahwa Ceviro yang dijadiin bahan mobil drift itu harganya kurang dari 30 juta, bahkan kadang bisa kurang dari 20 juta, jadinya ya wajar aja nggak sih kalau ini mobil punya kekurangan yang walaupun cuma di satu tempat, tapi lumayan vital kayak gini. Toh mobil ini punya banyak kelebihan juga, terutama di engine bay-nya yang luas, sama bisa langsung PNP part racing dari mobil lain, yang bikin ini mobil nggak perlu terlalu banyak custom atau ngakali sana-sini. Kalau dilihat-lihat nih ya, kayaknya tetap masih banyak kelebihan ketimbang kekurangannya deh. Tapi ya, itulah tadi, beberapa alasan yang bikin Nissan Ceviro sering dijadiin mobil drift di Indonesia. Menurut kalian, ada alasan lain lagi nggak? Kenapa Ceviro A31 jadi salah satu mobil favorit drifter Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan akhir kata, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like dan share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.